Shalom. Oke, senang sekali berjumpa dengan Anda hari ini. Kan Anda kalau lihat hari ini di pelayan Tuhan ada banyak kolaborasi antara orang-orang yang sudah melayani di umum dan juga anak-anak. Ya, anak-anak. Kenapa hari ini kita libatkan supaya anak-anak ini juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Di gereja kita anak-anak bukan second line atau kelas 2, bukan. Di tempat kita anak-anak tetap diperhatikan. Katakan amin. Kenapa ini penting? Karena menurut bagi saya gereja yang kuat adalah gereja yang berhasil untuk regenerasi. Pemuritannya itu jalan. Makanya Yesus berkata, pergilah jadikanlah bangsa itu murid. Itu bicara soal bagaimana gereja harus memuridkan. Nah, saya percaya bahwa gereja kita ini, saya tuh kalau melihat pelayan-pelayan Eagle Kids kita itu, mati-matian untuk melayani anak-anak ini. Mereka curahkan kreativitas hati mereka, semuanya untuk Eagle Kids. Tapi bagi saya, untuk memuridkan anak-anak itu yang kita lakukan di gereja itu mungkin bisa mencapai 30-40% saja. Tapi selebihnya pemuridan untuk anak-anak itu harus terjadi di rumahnya masing-masing. Katakan amin. Dalam hal ini jelas orang tua itu mengambil peranan penting untuk kita ini memuridkan. Untuk kita ini mulai melihat, mengarahkan, mendoakan supaya generasi berikutnya anak-anak kita itu boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan betapa tanggung jawab itu diberikan kepada Anda. Makanya tadi sebelum kebaktian kedua saya bercerita kepada jemaat bahwa kata meninggalkan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu kata meninggalkan itu berarti mereka mengambil sebuah tanggung jawab baru sebagai seorang pribadi. Seperti dua negara yang hari ini melahirkan satu negara baru, demikianlah tanggung jawab diperbarui. Yang pertama, yang kedua mereka punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memuridkan anak-anak mereka di rumah mereka sendiri. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa tanggung jawab Anda dan saya adalah sampai melihat. Kalau saya ngomong konteks anak, sampai anak-anakmu adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan 60% sampai 70% orang tua mengambil peranan penting. Amin. Karena itu di ibadah yang terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana ada satu tipuan si jahat yang perlu orang tua sadari. Bahwa hati-hati dengan ini sehingga kita memuridkan anak itu begitu penting. Karena anak-anak hari ini menjadi sasaran utama dari si jahat untuk mereka dihancurkan. Menghancurkan anak itu gampang karena anak-anak ini belum tahu apa-apa. Mereka itu selalu hidup dengan apa yang mereka lihat. Ya, mereka lihat apa yang mereka lihat, gaya hidup orang tuanya kah, di TV kah. Ada idola-idola yang muncul. Kalau Anda mau mendidik anak-anak Anda, sebenarnya usia yang paling rawan itu untuk mendidik anak-anak itu mulai kecil ya. Taruhlah mulai ngerti, umur 3 tahun. Itu mulai belajar ditaruh kebenaran, nilai-nilai. Sampai umur 12 tahun. Itu adalah tempat yang paling tepat untuk Anda menaruh nilai yang benar. Selebihnya anak SMP itu kelas berapa ya? Kelas 7, kelas 8 itu mulai anak-anak itu secara emosional itu paling tidak stabil. Saya jamin anak-anak yang SMP, SMA, anak-anak Anda itu moodnya itu kayak gini, betul gak? Kadang-kadang bisa marah-marah sendiri, gak jelas gitu, bad mood, muka murum, wajah, hidung sama mulut balapan gitu. Gak jelas. Nah disitulah sebenarnya Anda akan kehilangan bagaimana kita tuh susah sekali. Makanya saya ada anak SMP SMA udah berontak banget. Susah karena kita kehilangan. Nah waktu yang paling tepat itu antara umur 3, 4, 5 ya sampai umur 12 itu adalah waktu yang tepat Anda tanam nilai. Ya bisa, selanjutnya bisa, tapi Anda perlu perjuangan keras. Karena itu pemuritan di dalam rumah itu penting. Katakan pemuritan di dalam rumah itu penting. 2, 3. Pemuritan di dalam rumah Anda itu menjadi bagian yang penting.
Nah, saya akan sampaikan 3 hal yang iblis itu suka mau ancam, hancurkan anak-anak kita lewat 3 hal ini. Oke, yang pertama adalah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Coba saya akan berikan judul khotbah saya dulu, anak bijak. Judul khotbahnya apa sekarang? Anak yang bijak akan mendatangkan sukacita. Nah, banyak kali iblis ini mencoba supaya anak-anak kita ini gak bertumbuh dalam Tuhan. Nah, itu coba Amsal 10 ayat 1. Coba baca dulu ya, Amsal 10 ayat 1. Amsal 10 ayat 1. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Yang ketemu katakan amin. Oke, Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan apa? Sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang apa? Bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Apa bebal? Bebal itu begini. Bebal itu adalah anak yang susah sekali dinasehati. Susah ditegur. Karena tadi usianya sudah terlambat untuk kita bisa tanam nilai. Keterlambatan. Bukan berarti anak ini tidak bisa bertobat, bisa. Tapi bebal itu dimana dia sampai masa-masa tertentu itu susah untuk ditegur, untuk diberitahu. Ya, kebebalan itu tidak menjadi bagian dari mereka, dan kata Alkitab, kalau anakmu menjadi bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya, papanya mungkin sering sedih, papanya mungkin sering pergi, ibunya yang di rumah. Enggak, dua-duanya mestinya. Nah, kedukaan itu karena apa? Kebebalannya. Nah, sekarang kita akan melihat ada 3 area yang menjadi sasaran si setan. Ya, coba buka di Daniel pasal 11. Daniel pasal 11 ayat yang ke-31. Nah, ini bentuk peperangan yang terjadi. Daniel 11 ayat 31 dikatakan begini, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapus korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan apa? Bertindak. Yang pertama dikatakan ini, tentaranya. Tentara itu ngomong soal tentara kegelapan. Tentara kegelapan akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Siapa tempat kudus? Kita adalah tempat kudus. Saudara, anak-anak kita itu paling gampang di era internet yang begitu bebas. Yang diserang pertama adalah dalam bentuk kenajisan. Iblis itu suka menyuntikkan apa yang tidak kudus kepada anak-anak. Anak-anak mulai dibangun dari dasar kehidupan yang tidak benar. Sehingga mereka mulai terikat itu, sehingga pola pikir, cara pikir mereka dirusak. Anak-anak kalau sudah pola pikirnya dirusak, itu akan merambat ke mentalitasnya. Saudara, dalam ilmu pengetahuan, bagian otak manusia ini ada yang namanya prefrontal cortex. Ada yang tahu nih? Halo? Namanya prefrontal cortex, bagian otak kita. Nanti kalau Anda gak percaya coba lihat di Google ya, prefrontal cortex itu apa. Di situ ada. Nah, prefrontal cortex. Maafkan saya. Prefrontal cortex itu bagian otak kita yang membedakan kita dengan binatang. Ya, prefrontal cortex itu yang membuat kita itu punya etika, punya sopan santun, punya perencanaan, punya kekuatan untuk menguasai diri. Itu otak kita bagian yang namanya prefrontal cortex itu yang bekerja di dalam pikiran kita. Setiap kita itu yang membedakan kita dengan binatang. Binatang itu nggak punya yang namanya prefrontal cortex, makanya binatang itu agak liar. Maaf ya, contoh ya, anjing melahirkan anak, lalu kita anak dewasa, anak itu mengawini ibunya lagi. Mereka tidak apa-apa, nggak ada apa-apa itu. Nggak ada setelah dia mengawini ibunya, memperkosa ibunya, lalu anjing itu menyesal di pojok gitu sambil nangis gitu. Nggak ada, saudara.
Dia santai aja. Yang penting aku laki, kamu perempuan, kita menikah. Menikah, kawin, udah beres. Itu binatang liar. Karena apa? Binatang tidak punya prefrontal cortex. Tapi prefrontal cortex ini itu yang membuat kita bisa punya etika. Gak boleh. Itu yang bekerja di bagian otak itu. Nah saudara, tahu gak otak bagian itu bisa rusak. Sangat rusak ketika seseorang kecanduan yang namanya pornografi. Bahayanya ini muncul. Sehingga bahaya itu akan membuat orang tidak bisa berpikir dengan sehat. Sehingga membuat orang tidak bisa berlaku dengan etika yang baik. Maaf ya kalau Anda sering dengar berita. Maaf ya di koran atau di mana. Seorang ayah kandung memperkosa anaknya sendiri. Saya bisa pastikan orang itu maksudnya. Ini dan itu maksudnya. Orang itu pasti prefrontal cortexnya sudah rusak. Dan dalam yang bisa merusak prefrontal cortex seseorang itu adalah kecanduan yang namanya pornografi. Nah ini yang coba iblis suntikkan sehingga anak tidak bisa memikirkan masa depan. Dia tiba-tiba sikapnya jadi liar. Tiba-tiba dia penuh dengan pemberontakan. Karena itu dia tidak bisa menemukan etika dan pola pikir yang baik. Sehingga dia kehilangan yang itu. Nah iblis mencoba untuk mengikat anak-anak muda dengan hal itu. Kayak saya bilang sama anak saya. Kalau kamu pengen jadi anak pinter. Kalau kamu pengen jadi anak seorang pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kamu mau jadi orang yang berhasil dalam hidupmu. Satu ini, jauhi yang namanya pornografi. Karena pornografi itu merusak prefrontal cortexmu. Sehingga itu yang membuat kamu jadi liar. Tidak bisa menguasai diri. Dan iblis itu lakukan itu. Berapa banyak anak muda mulai dihancurkan dengan itu. Ini warning bagi kita orang tua. Orang tua jangan jadi pelopor, justru mempersilahkan yang namanya pornografi ada di rumah. Satu hari saya ketemu dengan anak muda. Dia kelas 2 SMA. Datang kepada saya. Dia bilang gini, saya kecanduan pornografi. Saya pengen dibebaskan hal itu dari Koyudi. Kelas 2 SMA dia sudah maaf. Dia sering kepelacuran dan lain sebagainya. Kelas 2 SMA. Dia pengen stop. Saya tanya dengan dia, kamu uang dari mana? Saya rela tidak jajan untuk mengumpulkan uang saya. Ketika uang saya cukup, saya pergi ke tempat itu. Wow. Terus saya tanya, kok bisa begitu? Ceritanya itu begini, ketika umur 8 tahun, anak ini pernah sakit, tidak ke sekolah. Ya, papa mamanya bekerja keluar. Lalu anak ini tidur di kamarnya sakit, tapi dia pingin tidur di kamar papanya karena menurut dia kamar papanya itu kasurnya besar, lalu AC-nya dingin. Akhirnya dia tidur di situ, pindah di situ. Tidur di situ enak, tapi badannya agak nggak enak gitu. Tiba-tiba dia melihat zaman dulu ada video beta, tahu ya, beta max, tahu? Hah? Anda umur berapa sih kok sombong sekali? Video itu loh, player yang bukan laser, sebelum laser. Tahu apa? Yang sebelum laser itu loh apa? Betamax kan? Bukan. Yang muda-muda pasti nggak tahu. Yang tua-tua kayak saya. Kalau Anda tahu pasti saya tahu umur Anda berapa. Itu Betamax yang itu loh, itu tahu ya. Yang kasetnya kudu-kudu gitu loh. Nah itu nyala di situ. Itu pakai bahasa Inggris. Nah mungkin anak ini dulu kan bahasa Inggris nggak begitu terkenal. Judulnya I Love Mama misalnya apa gitu. Judulnya No Time for Love misalnya apa lah, gak ngerti. Dia lihat dia pikir film apa, mungkin bekas papanya nanti malam nonton gitu. Dia setel, maaf sekali. Saya mesti ngomong ini, ternyata itu blue film. Yang tadi malam papanya nonton. Dan lupa diberesin, anaknya nonton. Dia kaget, apa ini?
Tapi dia gak bisa matiin, dia pengen lihat terus. Dan sejak itu bayangannya, pikirannya itu mulai masuk. Iblis diberi kesempatan untuk bertakhta dalam hidupnya. Sejak hari itu dia kecanduan yang namanya pornografi. Dan hidupnya dihancurkan Tuhan. Dihancurkan iblis kok Tuhan. Saya ini khotbah yang keempat kali ya. Dihancurkan oleh setan. Dan betul-betul anak ini hidupnya hancur. Kelas 2 SMA sudah ketagihan yang seperti itu. Prefrontal cortexnya hancur. Anda bisa lihat ini warning untuk orang tua. Halo amin. Anda sedang bawa apa di rumahmu? Anda sedang bawa hadirat Tuhan atau hadirat setan ditentukan oleh kebiasaan Anda. Makanya saya tadi bilang 60 sampai 70% pemuritan anak itu di tangan orang tua. Anda adalah orang-orang yang harus mengambil alih pemuritan di dalam rumah Anda. Anda sedang membawa apa di rumahmu itu menjadi peringatan bagi kita. Makanya dikatakan tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Iblis itu berusaha anak-anak ini mulai diikat dengan roh-roh jahat, roh kenajisan. Supaya prefrontal cortexnya rusak sehingga anak-anak bertumbuh dalam keliaran. Anak-anak bertumbuh tidak bisa lagi melihat masa depan. Anak-anak mulai bertumbuh mikirannya pendek. Mereka gak mau sekolah. Apalagi generasi Z sekarang ini, Anda tahu Gen Z sekarang itu kelemahannya apa? Gak bisa ditegur. Ya kalau kantor gitu karena ada anak bikin pelanggaran ditegur keras gitu besok resign deh ya. Betul gak? Dulu waktu zaman saya sekolah. Saya nakal dikit, dijepret di telinganya, saudara. Jepret pakai karet, apa gitu. Saya mau lapor orang tua, Bapak aku dijepret di guru. Saya dimana kamu nakal, makanya saya nakal. Gitu dulu, zaman dulu. Kalau sekarang, bu guru jepret, besok polisi datang. Dilaporin polisi sungguhan. Saya nggak tahu itu dari mana. Tapi saya bisa melihat bahwa generasi ini begitu lemah. Mungkin karena ada satu hal yang celah yang terbuka. Makanya saya khotbahkan ini buat Anda. Karena ini adalah sesuatu yang sangat urgent untuk anak-anak. Anak-anak itu butuh perlindungan secara rohani. Orang tua harus melindungi anak-anaknya. Katakan amin. Orang tua harus melindungi anak-anaknya. Dari semua hal yang jahat daripada setan. Mari sungguh-sungguh kita melihat kepentingan ini. Supaya saya berdoa seluruh anak-anak di GMS Balikpapan ini. Anak-anaknya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Dimulai dari mana? Karena papa mamanya takut akan Tuhan. Halo amin. Atmosfer itu dibawa. Betapa senangnya hati saya hari ini melihat anak-anaknya. Ini mulai tadi pagi. Kameramennya juga anak-anak. Ini Espro juga anak-anak. Diwakili anak-anak. Tadi yang SM datang ke kantor. Papa anak malah ya. Papanya memuridkan anaknya. Ayo tanya Pastor Yudi, evaluasi ibadah 3 apa? Pastor, nama saya, siapa tadi namanya? Lupa saya namanya siapa. Jaden ya? Jaden, anaknya itu Jaden. Oh ya oke. Nama saya Jaden. Saya tugas SM. Tadi ibadah 3 ada evaluasi apa? Evaluasinya ini. Ya catat bapaknya bilang catat. Waktu saya lihat begitu, wow. Itu ternyata papanya yang senior, anak kandungnya yang jadi juniornya diajari. Bangganya minta ampun di gereja kita. Anak-anak diajari melayani Tuhan. Pimpin pujian, ya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pimpin pujian tadi. Kayaknya gitu, saya ikut-ikut gini takut rematik saya. Bangganya anak-anak sejak kecil dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani. Anda mungkin lihat itu modelnya begitu ya. Nanti coba lihat 20-30 tahun lagi. Orang-orang ini orang-orang yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Halo amin. Gereja ini memuridkan. Dulu saya waktu umur berapa ya? Saya umur sekitar 30-an sudah jadi gembala. Ya Pastor Fuji itu dulu masih SMA. Pemain basket di Surabaya. Belum kenal Tuhan.
Ikut ke GMS itu karena diadakan pertandingan basket antar CG. Dia ikut. Karena jiwa baru diajak, dia main. Terus dilatih, dimuridkan. Siapa sangka ternyata 10-20 tahun kemudian hari ini jadi gembala GMS Jakarta. Dan berhasil dipakai oleh Tuhan. Halo amin. Jangan remehkan anak-anak ini mungkin hari ini culun. Tapi 10-20 tahun lagi. Siapa sangka anak-anak ini justru dipakai oleh Tuhan. Penggenapan nanti gereja di Kalimantan di tangan mereka. Saya berdoa 60 gereja berdiri pada zaman saya berdoa itu. Saya berdoa tapi kalau gak buru pasti tangan-tangan mereka nanti itu loh. 60 bahkan mungkin 80 sampai 100 gereja ada di Kalimantan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Nah ini bisa terjadi, saya mau dorong orang tua. Pemuritan itu di rumah Anda. Halo amin. Jaga anak-anak dari kenajisan ini. Biar kekudusan itu ada pada mereka. Terus bagi nilai buat mereka supaya mereka kembali. Saya tadi pagi bilang saya pun bagi nilai buat anak-anak saya. Hari ini anak-anak saya sudah pacaran. Saya selalu bagi nilai buat mereka. Saya bilang mengasihi itu menghargai. Mengasihi itu menghargai itu nilainya. Kalau saya mengasihi baju ini saya akan menghargainya. Saya nggak mungkin habis makan soto, lalu minyakan semua, nggak ada tisu, nggak mungkin pakai ini, pakai IKEA. Enggak, saudara. Saya menghargai baju ini. Mengasihi itu menghargai. Kalau saya bilang I love you, baru 2 minggu, tak ciumi, tak pegangi, waduh. Kamu tanya itu mengasihi atau nafsu? Mengasihi itu tahan sampai menikah. Kalau nafsu 5 menit sudah nggak tahan. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu sudah mulai pacaran, mengasihi itu menghargai gini. Kamu tidak akan lagi kamu tidak akan memperlakukan wanita yang di sebelahmu ini sebagai wanita murahan. Dia itu calon istrimu. Dia itu akan bersama dengan kamu seumur hidupmu. Mengasihi itu menghargai. Kamu tidak akan lakukan itu. Dia bilang, iya Pak, aku gak akan macam-macam. Aku akan jaga kekudusan. Saya bilang sama dia, tidak mungkin keluargamu diberkati oleh Tuhan tanpa pacaran yang kudus. Pacaran itu harus kudus. Sampai keluargamu nantinya pasti diberkati karena kekudusan itu. Halo amin saudara. Nah ini terus tanam nilai. Orang tua harus tanam nilai buat anak-anak. Diajari mereka. Diajari hidup mereka. Sampai mereka ngerti bahwa tentara si jahat pun tidak akan menajiskan hidup mereka. Karena apa? Mereka hidup di dalam prinsip kerajaan Allah. Halo amin saudara. Ini yang harus kita lakukan. Oke, terus yang kedua apa? Yang kedua, menghapuskan apa? Korban sehari-hari. Dan oke, yang kedua ini. Pertama ya, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Yang kedua, menghapuskan korban sehari-hari. Yang kedua, yang iblis coba lakukan untuk anak-anak itu, yang kedua adalah menghapuskan korban sehari-hari. Bicara soal apa? Saat teduh mereka, doa-doa mereka kepada Tuhan. Anak-anak akhirnya tidak pernah mengalami apa yang namanya doa bersama. Karena apa? Orang tuanya tidak pernah berdoa. Saudara, ini harus saat teduh bangun mesbah itu wajib. Sesuatu yang Anda harus ajarkan kepada anak-anak. Kami berdoa minta wahyu atau hikmat daripada Tuhan. Supaya melatih anak-anak saya. Saya nggak mungkin anak saya dudukin, mari kita menyembah 2 jam. Pak Saro. Gitu semua pasti. Pasti nggak serius. Saya coba menjadi fun. Ya nggak terlalu lama tapi simple, saya ajak mereka doa. Ayo sekarang papa yang doa, besok Kenny yang berdoa, saya pikir kalian. Ya kita doa terus kita nyanyi. Kita gantian doa gitu. Saya doa gitu ya, adiknya si Sharon itu waktu kecil. Kalau doa itu doa syafaat. Doa yang gak ada hubungannya didoakan. Tuhan berdoa ini, berdoa temanku, berdoa untuk kura-kura. Untuk anjing, wah didoakan semua sama dia. Kokonya sampai emosi, kamu kok doa lama sekali gitu kan. Waktu kecil saya berdoa, waktu dia doa saya ketawa karena semua ya bibi asisten rumah tangga kami semua didoakan satu persatu, panjang gitu. Yang ngomongnya sama lucu-lucu begitu gak jelas. Kita berdoa mau ketawa gak apa-apa. Tapi kokonya yang marah, kamu lama sekali Sharon kalau doa. Gak apa-apa, nanti besok akhirnya saya bikin permainan. Yang penting saya bawa mereka dekat dengan Tuhan. Mereka mulai saat teduh. Mereka mulai belajar betapa pentingnya dekat dengan Tuhan.
Oh hari ini. Saya beberapa kali kalau kali pulang ke rumah saya dengar dia lagi doa nyembah sendiri. Pakai gitarnya dia nyanyi. Suaranya fals-fals tapi gak apa-apa lah. Nyembah. Anak-anak harus diajari bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena iblis itu berusaha menghapuskan korban sehari-hari itu. Tahu gak saudara, kalau sampai anak-anak gak pernah diajari itu. Mereka tidak akan punya kekuatan dalam hidupnya nantinya. Kekuatan kita itu sesuatu yang tidak terlihat. Tapi itu penting bagi kita. Katakan penting. Pohon cemara itu tinggi besar. Kuat. Tidak gampang runtuh karena apa? Akarnya itu masuk ke dalam. Gak terlihat. Tapi itu menjadi penting kuat. Karena apa? Karena akarnya ke dalam. Yang dalam itu gak kelihatan. Tapi itu sumber kekuatannya. Anak-anak harus mengerti. Hubungan mereka harus dengan Tuhan. Nanti satu saat mereka akan mungkin hidup sendiri. Mereka harus bangun hidupnya sendiri. Hubungannya dengan Tuhan itu harus dimulai dari contoh orang tua. Halo amin. Kita mengajari anak kita. Untuk anak kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah disitulah kita bisa melihat anak-anak akan menjadi anak-anak yang kuat dalam Tuhan. Ya, saya mengajari itu dan saya hari ini bagaimana melihat anak-anak kami bangun hidupnya dengan Tuhan. Sharon. Ya falas-falas sedikit gak apa-apa lah. Nyanyi nyembah. Di situ kekuatannya diperbarui. Saya selalu bilang dengan beliau satu nilai. Hubunganmu dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk apa? Sibuknya pelayanan. Saya bilang buat diri saya. Hubungan intimku dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk sibuknya pelayanan. Saya khotbah gini, dasar daripada khotbah ini apa? Bukan pengetahuan saja. Tapi persekutuanku dengan Tuhan itu menjadi dasar dari pelayanan ini. Halo amin. Begitu penting. Makanya saya bilang kepada anak-anak PAW kemarin pada pertemuan PAW hari apa ya? Kamis ya. Jumat hari Jumat. Saya bilang sama PAW. Anak-anak PAW tidak boleh jadi pembohong besar di panggung. Kelihatannya haleluya. Tapi sejujurnya kamu sudah gak pernah lagi bangun hidupmu dengan Tuhan. Kamu cuma melayani dengan skillmu karena kamu pintar nyanyi. Karena kamu pintar musik. Gak boleh di gereja begitu. Pelayanan itu dasarnya harus hubungan pribadimu dengan Tuhan. Makanya saya jelaskan ini, coba buka di Lukas. Lukas dulu. Lukas pasal yang kedua. Ayat 41. Lukas pasal 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi tiap-tiap tahun ya. Lalu ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi orang tua Yesus itu pergi ke Yerusalem tiap tahun dalam ibadah Paskah. Tiap tahun. Nah dikatakan perginya itu seperti lazim. Kata lazim itu sama dengan kebiasaan. Mereka pergi beribadah dengan kebiasaan. Saya sudah tiap tahun pergi gitu aja. Pergi. Saya bilang dengan anak-anak PAW. Kalau kamu pelayanan itu adalah karena jadwal kamu salah. Tidak boleh. Pelayanan bukan karena Anda pintar nyanyi. Bukan juga, gak boleh. Tapi pelayanan itu dasarnya harus menjadi hubunganmu dengan Tuhan. Makanya saya bilang jangan jadi pembohong besar. Di panggung kelihatannya haleluya. Tapi jujurnya kau telah jauh dari Tuhan. Gak boleh begitu. Pelayanan di mimbar ini adalah manifestasi dari hubunganmu dengan Tuhan. Katakan amin. Pelayanan yang di mimbar ini harus merupakan manifestasi dari hidup kita dengan Tuhan. Jangan kebiasaan yang lazim pakai jadwal. Itu yang lakukan, itu kan jadwal saya. Seperti itu lazim. Nanti akibatnya apa? Kalau kau anggap pelayanan ini menjadi lazim. Sesuatu yang biasa engkau lakukan tanpa dasar hubunganmu dengan Tuhan. Maka yang terjadi itu ini loh. Coba baca selanjutnya ya. Sehabis hari-hari perayaan ayat 43 ya.
Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka, coba perhatikan, karena mereka apa? Menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum, keluarga dan kenalan mereka. Perhatikan baik-baik. Selesai begitu, kan Yesus kan perginya berbondong-bondong untuk orang banyak. Selesai ibadah, ya mereka pulang. Berbondong-bondong lagi. Mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara mereka. Mereka menyangka bahwa Yesus ada di kelompok mereka. Sampai sehari perjalanan, kalau bahasa Alkitab sehari perjalanan itu bukan sehari semalaman, bukan. Sehari perjalanan itu mulai siang sampai sore gitu. Taruhlah 3-4 jam. Saudara jalan kaki 4 jam dari Balikpapan sampai mana ya kira-kira? 4 jam. Sampai ke Samarinda? Ya, bisa ya Samarinda ya. 4 jam ya. Kalau Anda ngebut itu 4 jam. 100 meter per jam. Ya, misalnya begitu. Ya 4 jam baru mereka sadar loh. Yesus gak ada di antara kita. Mereka menyangka Yesus bersama dengan mereka padahal enggak. Loh gak ada. Mana Yesus? Barulah mereka balik. Akibatnya ini loh, kalau Anda lazim, biasa, melakukannya dengan biasa, tanpa hubungan intim, tanpa berdoa, tanpa membangun mezbah, maka kita akan kehilangan Tuhan tanpa kita sadari. Yang ada cuma kita menyangka Yesus masih bersama dengan kita. Karena apa? Kita masih ada dalam pelayanan. Tapi padahal sejujurnya kita sudah jauh dari Tuhan. Kita menyangka Yesus masih bersama dengan kita. Tapi sebenarnya kita sudah kehilangan Tuhan. Kehilangan Tuhan di rumah Tuhan itu paling gak enak. Karena apa? Kita terjebak pada sebuah kebiasaan. Makanya saya bilang sama anak-anak PAB. Bangun dasar pelayananmu dari lututmu ini. Setiap pagi datang kepada Tuhan. Disitulah urapan itu diperbaharui. Katakan amin. Halo amin. Jangan sampai kehilangan Tuhan di mana? Di rumah tuh Anda masih kelihatan pelayanan tapi sebenarnya jauh. Buktinya apa? Kalau Anda masih pelayanan tiba-tiba dosamu jalan terus. Enggak ada kekuatan untuk menolak dosa. Masih ada dalam jadwal pelayanan tapi kau sudah jauh dari Tuhan. Kompromi dengan dosa itu semakin luas biar kuat. Enggak pernah lagi bisa menahan diri terhadap dosa. Orang lain enggak tahu masih tetap pelayanan. Orang lain mungkin gak mengira Anda tetap pelayanan. Anda mengira saya masih bersama di gereja kok. Tapi buktinya Anda kehilangan Tuhan sebenarnya. Mimbar ini tidak boleh jadi cuman begitu. Mimbar ini harus diisi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah iblis tahu itu. Makanya dia mencoba untuk menghapus korban sehari-hari. Supaya pelayananmu menjadi pelayanan biasa. Pelayanan ya cuman ya sudah skill. Ya sudah gitu aja. Oh enggak punya. Saya bilang sama mereka. Gereja ini punya target. Targetnya apa? Setiap orang mengalami yang namanya ibadah yang sejati. Kapan ibadah sejati terjadi? Ketika orang mengalami perubahan hidup. Di gereja ini orang harus mengalami perubahan hidup. Salah satunya adalah ketika mereka memuji nyembah Tuhan. Mereka harus tahu mereka dilawat oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan itu ada dua. Pertama dia disebut dengan Yehovah Shammah. Tuhan Maha hadir. Saudara percaya Tuhan hadir di gereja ini? Saudara percaya Tuhan ada di rumah Anda? Saudara percaya Tuhan ada di Ewok? Percaya gak Tuhan ada di situ? Anda kok jadi ragu-ragu? Percaya gak? Percaya. Tuhan itu ada di mana-mana, betul gak? Tapi Anda pernah lihat gak? Tiba-tiba di Elwok itu ada orang bertobat. Oh, aku bertobat dalam nama Yesus. Pernah gitu? Belum ya, belum pernah ya. Mungkin nanti ya. Tapi sekarang belum kan? Belum kan? Itu namanya kehadiran Tuhan yang biasa. Artinya dia Yehovah Shammah. Itu bentuk pertama. Tapi ada bentuk kehadiran kedua. Yaitu kehadiran di mana Tuhan melawat umatnya. Sehingga Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan lalu hidupmu berubah. Nah di situ Tuhan tuh melawat kita.
para imam itu telah menguduskan diri dan mereka tidak tahan beribadah. Ada satu benda pada waktu zaman itu tidak ada adalah kursi. Jadi kalau mereka dilawat oleh Tuhan, mereka berlutut menyembah Tuhan. Awan kemuliaan itu memenuhi bait suci, mereka dilawat oleh Tuhan. Dimulai dari mana? Ketika imam-imamnya membangun hidupnya dengan Tuhan. Halo, amin. Nah, disinilah iblis itu tahu rahasianya. Kalau orang-orang ini membangun hidupnya dengan Tuhan, mereka ini akan kuat. Anak-anak itu akan kuat kalau mereka diajari membangun mesbah atau korban sehari-hari. Makanya itu yang dikalahkan, itu yang dipangkas habis supaya generasi ini gak punya kekuatan apa-apa. Makanya orang tua harus terus ingatkan anaknya, bangun hidupmu dengan Tuhan. Katakan amin. Iblis itu pingin menghancurkan kekuatan kita. Kalau orang sudah tidak membangun hidupnya dengan Tuhan, maka orang ini akan kehilangan kekuatan. Gak peduli Anda suka ke gereja atau tidak loh. Kalau Anda suka ke gereja ya puji Tuhan. Tapi iblis akan mencoba supaya Anda gak punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Biasa-biasa. Jadi Kristen yang biasa-biasa. Itu ada satu kata Wahyu itu namanya roh Nikolaus. Di kitab Wahyu dikatakan kamu tuh seperti roh Nikolaus. Artinya begini, kamu Kristen tapi gak usah macam-macam lah, biasa aja. Biasa aja. Dosa jalan terus. Saya tahu kalau orang dalam keadaan itu berarti satu ini hubungan dengan Tuhan sudah gak ada, patah itu. Saya percaya satu ini, kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, rohnya itu akan semakin peka terhadap dosa. Semakin kau dekat dengan Tuhan, rohmu itu semakin gak enak tinggal di dalam kecurangan atau hal yang dosa. Karena apa? Tuhan itu kudus. Halo, amin. Anda ngerti sampai di sini? Itu yang coba iblis hancurkan saya masuk. Makanya saya perlu bagian mengingatkan orang tua. Jaga hidupmu dengan Tuhan. Supaya anak-anakmu juga membangun dirinya dengan Tuhan. Supaya mereka tetap kuat. Korban sehari-hari jangan dihapuskan. Halo, amin. Halo, amin. Anda ngerti omongan saya? Ngerti? Oke, yang ketiga sekarang. Ayo, ya. Yang ketiga tadi, yang kedua apa? Loh, kok belum dikeluarkan? Yang pertama apa? Wow, ini yang ketiga. Oke. Yang ketiga coba. Karena mereka, sorry. Kembali ke tadi itu. Apa? Daniel 11 ayat 31. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan apa? Bertindak. Yang ketiga adalah ini loh. Coba ketiga, anak yang membangun kebenaran bukan kemunafikan. Iblis itu coba membangun yang namanya kemunafikan. Makanya dia menegakkan yang namanya kefasikan. Orang fasik, kenapa Yesus sebut orang Farisi itu orang fasik? Orang fasik itu begini, orang tahu kebenaran tapi tidak atau enggan hidup di dalam kebenaran, itu fasik. Dia coba menegakkan kefasikan atau dengan kata lain kemunafikan. Iblis itu paling suka menegakkan itu. Sehingga kita ini menjadi, saya tadi bilang para anak-anak PAW, pembohong-pembohong besar di panggung. Kita bangun kelihatannya oh haleluya, tapi jujur aja kita sudah gak pernah berdoa lagi sama Tuhan. Dan iblis itu bangun itu, kemunafikan, supaya kita jadi munafik. Munafik itu muka nabi pikiran kotor kan begitu. Munafik, kita terjebak pada situasi ini. Tahu kebenaran tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Seperti orang-orang Farisi. Saudara, itu yang coba iblis bangun, double life. Kehidupan yang double. Nanti kalau anak-anak dibangun dalam kehidupan yang double, bahaya ke depan apa? Dia akan menjadi orang Kristen yang pura-pura. Pura-pura baik, tapi belakangnya selingkuh. Gak karuan gitu. Ya, orang berusaha sekarang ini kalau gak menjaga hati, iblis itu suka bangun. Yang namanya kemunafikan. Satu hari ada sebuah pencopetan di satu tempat umum. Ya, di tempatnya. Yang jual ayam, Anda tahulah biasa jual ayam. Saya kan gak boleh khotbah jemput merek gitu. Ayam misalnya. Wah, terjadi pencopetan. Tiba-tiba ada seorang lari. Wah, orang pencopet itu dikejar oleh seorang. Wah, dan ketangkep. Wah, dipukul lalu barangnya diambil. Wah,
Wah, pencopetnya ditangkap oleh orang-orang dan diserahkan ke polisi. Waduh, orang lihat ini pahlawan luar biasa. Seorang ini pahlawan, wah luar biasa. Orang pada berterima kasih, wartawan semua datang mau foto. Tapi dia marah ketika difoto. Ya balik ke tempatnya, dia marah mau difoto. Oh, jangan difoto. Dia marah. Baru tahu kenapa dia marah difoto. Karena dia hari itu datang bersama dengan selingkuhannya. Ngerti maksud saya? Satu sisi itu kita kelihatan baik. Oh saya baik loh. Haleluya. Tapi sisi lain ada dosa yang gak kelihatan. Dia kayak menolong orang yang dijambret. Orang memuji dia. Tapi pasti orang baik, ini orang baik. Rela berkorban, orang baik. Tapi mereka gak tahu. Dia difoto, jangan difoto, jangan difoto. Kenapa Pak? Saya lagi bawa selingkuhan saya. Takut itu fotonya diambil oleh atau diketahui istrinya. Nah kan. Kita tuh gak bisa melihat begitu. Dan iblis itu suka sekali menegakkan namanya kefasikan. Anda tidak pernah hidup benar. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh keadaan Anda. Kebenaran itu baik atau tidak baik. Dipuji atau tidak. Dilihat orang atau tidak. Kebenaran itu harus dilakukan. Katakan amin. Saya percaya kebenaran yang Anda lakukan bahkan di tempat tersembunyi itu akan mendatangkan promosi Tuhan. Kapan Daud itu dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul? Kapan? Ketika nggak dilihat orang, tidak dilihat orang, Daud itu begini loh. Waktu dia mengembalakan 2-3 ekor kambing. Ini saya khotbah keempat jadi kacau ini ya. Ya itu tiba-tiba satu diambil oleh binatang buas. Daud tuh lihat itu. Lalu Daud nggak dilihat orang loh ya. Sepi nggak ada yang lihat. Dia mati-matian untuk mau rebut kambing dombanya dari mulut binatang buas itu. Dia kejar binatang buas itu. Lalu dia mencoba mengambil kambing dombanya dari mulut binatang itu. Kalau binatang itu bangkit begitu ya. Mau melawan dia. Kata Alkitab dihajarnya binatang itu. Wow. Waktu saya baca gitu. Wih luar biasa ya. Ini beruang harimau singa dihajar oleh Daud. Siapa yang pernah berkelahi sama singa? Coba angkat tanganmu biar saya foto sebentar. Gak ada kan? Itu kalau shalom. Wow semua. Sobek semua. Gak ada. Daud tuh melakukannya bukan karena dilihat orang loh. Gak ada yang lihat dia loh. Tidak ada yang melihat dia. Tapi Daud melakukannya bahkan di secret place. Tempat yang tersembunyi. Rahasia sekalipun. Gak ada yang melihat dia. Gak ada yang memuji dia. Tapi Daud melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dilihat atau tidak dilihat orang. Semuanya gak melihat. Tidak ada promosi buat hidupnya. Karena gak ada yang lihat. Tapi dia tidak lupa ada mata Tuhan melihatnya. Saya percaya hari itu kenapa Tuhan menentukan siapa yang menggantikan Saul. Daud. Karena Daud telah bertanggung jawab. Bahkan di tempat yang tersembunyi. Daud tetap melakukan apa yang benar. Sehingga itu yang menarik perhatian Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda menjadi orang yang jujur dalam kebenaran. Ketika Anda dilihat atau tidak dilihat orang. Anda melakukan apa yang benar. Bahkan di tempat-tempat yang dimana orang gak melihat Anda. Lakukan apa yang benar. Saya percaya Tuhan melihatnya. Nanti Tuhan akan promosikan hidup Anda. Nilai seperti ini ditanamkan kepada anak. Anak saya ajari. Kamu dipakai atau diundang, disuruh pelayanan. Dipercaya pelayan bukan karena ada kusmantonya di belakangmu. Papa nggak mau kamu pergunakan nama Kusmanto, Yudi Kusmanto. Kusmantomu itu mempermudah supaya kamu, ayo ini anaknya Pak Yudi, ayo pelayanan. Papa nggak mau gitu ya. Dalam hal ini hapus nama Kusmanto. Kamu harus merangkak dari bawah. Jadi hamba di bawah. Saya bilang sama anak saya. Kalau orang panggil kamu pelayanan, kamu dipercaya untuk melayani apapun. Itu karena kamu punya kualitas. Bukan karena nama Kusmantonya. Halo amin. Makanya sampai hari ini saya bilang kamu tetap di Jakarta, jangan di Kalimantan. Ya nanti kalau Papa butuh. Kalau sudah siap Papa panggil kamu di Kalimantan. Tapi sekarang Nei Smirikede. Kamu tetap di Jakarta sama Fuji. Saya bilang sama Fuji perlakukan anak saya seperti yang lainnya sama. Saya ngajar anak saya untuk hidup dalam kebenaran. Bukan karena fasilitas papanya. Halo amin.
Dengan demikian anak ini belajar kebenaran. Tadi pagi saya juga, sore juga ngomong begini. Dia bilang ini, Pak nanti menikah. Iya kamu menikah, kamu yang menikah, biaya dari kamu. Nanti papa pasti bantu, tapi kalau papa gak bisa bantu kamu pun gak boleh marah. Gak boleh sakit hati. Yang menikah kamu masa papa yang repot? Ngerti maksud saya? Kamu yang harus nabung uangnya. Tapi papa pasti bantu. Saya ngomong dengan istri saya, pasti kita bantu. Tapi saya gak akan ngomong tuh tenang. Kayak ini pernikahanmu papa yang bayari. Saya gak ngomong gitu. Saya bilang sama istri saya, pasti nanti kita bantu. Tapi bukan aku ya poinnya yang ngumpulkan. Tapi biar anakku, biar dia. Sebagai tanggung jawab kedewasaan. Halo amin. Oh saya lihat hari ini dia ngumpulin uang. Dia berusaha ngumpulin uang untuk dia menikah 2 tahun lagi. Dia kumpulin uangnya. Gak apa-apa. Irit hidup irit. Saya bilang bagus. Kamu belajar bertanggung jawab nak. Kamu tidak menjadi anak kolokan. Dikit-dikit papa, dikit papa. No. Percayalah papa pasti bantu. Cuma kalau papa gak bantu kamu juga gak boleh kepahitan. Yang menikah kamu, papa tidak harus bayarin nikahmu. Halo amin saudara. Tapi saya tetap bilang sama istri saya nanti kita bantu. Ini khotbah keluar ya? Waduh dia denger. Gara-gara Anda saya buka rahasia ini. Mudah-mudahan dia gak dengar khotbah ini. Oh tenang papa sudah khotbah pasti dibantu. Iya kan. Saya ajari dia nilai hidup dalam kebenaran. Halo amin. Karena begini anak kita. Saya percaya kebenaranmu itu diperhatikan oleh Tuhan. Gak akan pernah sia-sia Anda hari ini berjuang keras untuk hidup dalam kebenaran. Karena kebenaranmu itu selalu diingat oleh Tuhan. Anak-anakmu juga belajar untuk hidup dalam kebenaran. Saya percaya keputusan mereka untuk hidup benar akan selalu diingat oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi 3 hal. Ayo kita baca bersama-sama. Anak yang bijak akan mendatangkan sukacita. Yang pertama apa? Anak yang terus menjaga kekudusan hidupnya. Yang kedua apa? Anak yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Anak yang membangun kebenaran bukan kemunafikan. Saya percaya 3 hal ini adalah proses pemuritan di mana orang tua incas kepada anak-anak Anda. Dimulai dari mana? Dari hidup Anda. Hidup Anda akan jadi contoh teladan buat anak-anakmu. Sehingga mereka pun akan menjadi orang-orang yang jaga kekudusan. Membangun hidupnya dengan Tuhan. Dan tidak menjadi munafik. Dan saya percaya Tuhan pasti berkati anak-anak Anda. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Anda mengerti khotbah saya? Ini khotbah keempat, maaf kalau agak terbata-bata. Tapi saya berdoa supaya Anda mengerti khotbah saya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.